salah. Cuman kalau nak cara biar berdagang tu laris, nah mungkin. Pertama lemai, kedua besai, ketiga murai, keempat muatnya dikit bae. Gancang habis kok. Jamin gancang habis. Kalau kau nak cepatnya habis, yang kelima bagi ke gancang. Hidup tu tidak baca bapak. Di pasar itu kalau nak nurut kenakal ai. Kamu jingok nah depan JM itu. Toko kerupuk kan lo itu. Toko kerupuk. Tempat kerupuk jualan perlengkapan orang mati. Kerupuk galo. Pacak lagi segalo. Habis galo, laku galo, punya mobil galo, berumah galo. Kalau nurut kenakal coba. Yang berdagang di pasar, jual sendal galo, jual sepatu galo, jual baju galo. Coba. Yang tak masuk akal lagi, maaf ngomong, yang berdagang bagian jualan pakaian dalam tu lah. Akal manusia tak ada tiap hari milik hutang. Hah? Ada baik. Nunggulah mamang itu kalbe ada yang beli sakit. Ada pula beli. Ya Haji Mamang tu. Ingat tak kau ukurannya? Ingat bang, sudah. Ada baik yang sendal, pokoknya Allah Maha ngatur segala-galanya. Yang jual kue cuma nak modalnya modal iman. Kalau hidup ini ada modal iman, insya Allah. Caranya mak ini naik. Kita ini milik Allah. Kita ni ada yang punyanya. Diri kita ni ada yang punyanya. Alam semesta ni ada yang punyanya. Kalau akal sehat, setiap uang punya barang, mungkin tak uang punya barang itu nak ngerusak barangnya. Ya. Kita ni milik Allah. Ini misal, ini cara memahaminya. Atau kita ambil kitab lain, perumpamaan dalam kitab Tajul Arush, manusia di pojok dunia ini sama dengan wong sanjo, sama dengan wong kondangan. Hidup manusia pojok dunia ini. Kita datang di pojok dunia ini didatangkan. Kita ada di pojok dunia ni diciptakan. Maka yang mendatangkan kita, yang menciptakan kita akan pasti bertanggung jawab. Ini nah macam acara malam ini. Yang ngumpulkan kita malam ini kan ada undangan dari panitia. Kita datang ini ikhlas lillahi ta'ala. Menak nurut ke nyari hujan ni, kuat nak tidur. Ibu-ibu ini kuat nak tidur. Tambah lagi abahnya lah ngait sekil tadi. Ujar abah nak ke mana? Ustaz Topik bah ceramah. Sudah tak pakai kodoi be. Ya. Panitia nak terpikir wong bakal datang ni berapa ikut dah disiapkannya nah makanan, walaupun kadang-kadang besarlah kotak dari isi. Yo kadang-kadang aku ni belum tahu nasib ni. Kalau nyingok tulisan oi pakem 50 kali 50. Kapan muka Allah ya Rabb? Kui lumpang am lempeng.
Hari hujan ngelantak gue lumpang ayah. Misal. Tapi di situ nak nunjuk kenyo, panitia bertanggung jawab dengan kedatangan tamu. Kita biar paham lagi nak nganten ke ngundang wong 250 iko. Kalau kita modal makan rendang, sekilo itu daging tetak selawe. Tanyalah wong betino, sekilo itu tetak 25, berarti butuh 10 kilo 250 wong. Sedang tetaknya kalau 250 tetaan sekilo tetaan selawi sedang. Kalau sekilo tetaan 35 besar mak jiji kero. Tebel dikit ilat kadal. Hah? Kita tuan rumah bertanya dengan panggung, bertanggung ya, oh ini becek beli cak 10 kilo baiklah. Daging insyaallah cukup lah. Wong berapa je? 250. Yalah insyaallah cukup 10 kilo lah beli. Cukup. Kita sebagai tuan rumah bakal menjamu makan tamu kita kan pasti tanggung jawab. Tidak mungkin tak nak kita tunjuk makan. Tak mungkin Allah mentelantar ke kita hidup dunia ini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada barang yang melata di dunia kecuali Allah yang nanggung rezekinya. Maka iman ini harus diutamakan dalam hidup. Hebat apalah wong berjuang kalau Allah tidak jadi tetap tidak jadi. Karena nak nyadikan pejabat segala macam itu hak Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Tu'til mulka man tasha. Allah yang memberikan, menjadikan dia raja bagi yang dikendaknya. Ini kalau pemilihan presiden gampang Bapak, fotonya besar. Cuman pemilihan anggota legislatif ini kalau wong itu menang lah nasibnya Bapak. Karena dia itu kertas lembar. Kita nak milih dulu dia partainya partai apa. Dak katik gambar. Cuma ada nama kecil-kecil. Nak dipilih dokin. Biarpun wongnya besar namanya kecil. Kalau wong itu jadi Pak nasibnya dia tahun ini. Cuman tahun inilah yang pemilihan bingung. Kerupuk lagi wadah kaleng mungko ini bakal suara pemilu wadah kardus. Cuman kita yakinlah lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lahu mulkus samawati wal ard. Allah memiliki, menguasai langit dan bumi. Apapun rencana manusia, rencana Allah tetap akan berhasil. Tetap kita yakin. Cuman kita kan sudah ada aturan. Pelok ibai aturan yang berlaku. Yang tua kalau pecah susah sampai tempat pemilihan kaget buka kertasnya. Misal takut kaget ngelebang tiup angin tekan bae belah kiri nah. Belah kiri tekan cucuk belah kanan. Kaget terbang. Nah, nah. Belah kiri tekan, belah kanan nyucuk. Jadi tidak ada susah. Pelok ibayat Tuhan. Ya. Nah. Kalau ada iman ngadep ini Bapak, anak tenang wae. Apapun Allah jadikan alam semesta ini terserah. Cuman bahasa Habib Rizik, kaget dulu kita nak mikir kalah menang, berjuang dulu. Ceramah ingatkan masyarakat. Mak mana cara memilih pemimpin yang baik, pemimpin yang benar. Tambah lagi calon pemimpin yang pernah memimpin, tambah lemak. Ini anggota DPR. Sekarang duduk jadi anggota DPR.
Ini nak nyalon lagi jadi DPR. Kan lemak maconya. Waktu dia jadi tadi tu apa dia gawe ke? Aku nak dengan kita. Tidak aku, saya pangke. Kalau akor, apa gawe nak milih yang lain? Pakailah yang itu. Ngapa? Menurut kita cocok, pas, sesuai, jalan kan? Sudah ada. Tapi kalau memang tidak ada bagus, tidak benar, masih nak itu, tak bisa. Karena yang kita pilih ini iman, Bapak. Yang kita pilih ini iman. Nak jadi siapapun juga, modalnya iman. Berdagang pakai iman, insya Allah tidak maling timbangan. Jadi pejabat pakai iman, insya Allah tidak kok. Dan dia menjadi amanat. Tidak akan mendolimi masyarakat. Siapapun juga kehidupan dengan iman, insya Allah Ta'ala modal terbesar. Di dalam kehidupan ini modal terbesar adalah keimanan. Kalau misal sudah tahu, oh ini tidak bagus, ya sudah. 3 ilir bom baru, 1 ilir Palembang lama. Kalau loka ada presiden baru, tinggal ke yang lama. Nah, kalau ada lokanya, menkatik lokanya, sudah. Tak? Yang lama lah sudah pernah, yang baru belum kalau. Coba ke yang baru. Tak? Yang lama lah sudah, yang baru misal. Tapi kalau yang lama bagus, bismillah, tak pertahankan yang lama. Kenapa? Karena kita tahu kadar imannya, kadar tanggung jawabnya. Tidak bisa, Bapak. Iman itu tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Nah, yang tidak beriman itu namanya kafir. Maka itu bahasa kafir itu tidak baca dibuang. Siapa baik nak apapun agamanya, kalau dia tidak nerima tu Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Al-Quran sebagai pedomannya, aturan yang diturunkan Allah tidak diterimanya, itu kafir. Siapa juga dia, bangsa apapun juga dia, kalau dia tidak menerima itu kafir. Cuman tidak pernah kan kita nyebut wong kafir itu nyebut kafir. Weh kafir, sini. Tak pernah. Saya ni Bapak bergaul dengan wong-wong Chinese di Palembang. Bukan dikit. 14 selir, 13 selir, 10 selir, 15 selir. Apek kalau 17 selir tukang mie, tukang kalau macam. Mana ada kundang kafir? Kok? Cece. Nyek. Diundang. Apa popo? Bukan opo, popo. Dipanggil tuh panggil kehormatan galau. Nah, bukannya kafir sini, tidak pernah. Jadi tidak baca muangnya. Tidak boleh ngundang wong kafir, non muslim. Jadi kuliah ayyuhal. Ini dengar kabar Bapak, Kementerian Agama nak ngubah pula. Jadi bahasa-bahasa kafir dalam arti Quran itu nak dirubah non muslim kalau. Cobalah. Jadi tak tergerti lah mak mana. Cuman pecahnya ni belum terlaksana Quran itu, kawalan nak kena tangkap pula. Ya, banyak ini KPK Bapak nangkep iwang ni banyak. Alhamdulillah KPK boleh hidayat. Siko 2 5 lebih Bapak. Ngingok di daftar itu sianu. Kenapa mereka melakukan semua itu? Sebabnya siko tidak punya iman. Nah, maka itu idak kita muda, idak kita tua, idak siapa juga jago keimanan. Berangkat Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam memenuhi perjalanan yang dikawal oleh malaikat Jibril alaihi salam menuju hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Panjang perjalanannya Bapak. Yang dijingok oleh Nabi pada malam hari itu semuanya nasihat. Nabi nyingok wong tua, betina tua nian lah bungkuk, tapi aisannya bagus. Manggil Nabi, Muhammad, Jibril tak sedar awasi. Ajib terus. Jika Rasulullah ya Jibril, siapa waktino mekik-mekik kaku? Itu ya Muhammad perumpamaan dunia. Ngapo? Dunia ni lah tua lah bungkuk. Cuma naisannya bagus. Bumi yang kita tijak ni Pak, tualah tanah ni dari Nabi Adam. Tanah yang kita tanam jambu ini, tualah dia dari Nabi Adam. Bumi ni ada duluan sekian ribu tahun baru Allah nyadi ke Nabi Adam. Kan macam itu cerita. Firman Allah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, ya malaikatku, aku nak menjadikan di bumi khalifah. Nah, lado dulu bumi. Dunia ni lah tua, cuma naisannya bagus terus. Nah, ya lah. Cak muda terus. Pucuknya cak awan-awan. Lampu ini njuk AC, pasangin. Kurang kipas njuk AC. Tambah lagi nih pakai keramik, pakai cat, pakai singonya. Tidak terasa kalau dunia ni lah tua. Betina kalau lah tua, diumpamakan betina berais tadi, karena memang kalau sudah tua tu memang tidak pas untuk berais. Tapi dianya tetap berais, itulah umpama dunia. Kalau lanang tak ganti ukurannya, karena lanang bukan tempat berais, kecuali banci. Kalau lana betina memang tempat dia berais. Biar tua masih nak abang bebel. Tak tahu di mana abang bebel, di mana bebel. Kadang kena hidung, kadang Allah. Dan nanya pula yai itu. Tadi caknya nyai babang bebel. Mana ini? Waduh. Ya gigi tu habis. Jadi nyemper juga. Ya wah nyai berhentilah. Tak terjingok juga. Jadilah. Apa ngabang bebel? Ayolah. Masih nak berpopo. Masih. Popo. Cuman dia tidak popo model budak baru ni. Budak baru ni poponya 3 lapis. Pembersih, pelembab, peleket. Ada ni kan pembersihnya ada. Bersih dulu, lekat, bagus. 150 aku. Kalau ibu-ibu ni makai popo telok. Popo telok sama popo pipa nombor 11. Tapi dia masih nak berpopo. Masih nak makai alis. Pokoknya nak bagus tu lah. Cuman dia tidak sadar dengan ketuaan dirinya. Yang tadi wak tadi lah bungkuk, manggil Nabi. Seandainya ya Muhammad, kau turut panggilan betina tadi, maka umatmu akan terbawa mencintai dunia. Kita ni gara-gara mencintai dunia inilah lupalah segala-galanya. Ngejar kekuasaan karena cuman kepengen terkenal di dunia. Ngejar harta karena kepengen senang di dunia. Ngejar jabatan
karena kepengen dapat nama di dunia. Padahal inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya semua apa yang kami jadikan yang ada di pojok dunia ini cuman sekadar untuk menghiasi belaka. Kamu tuh dihiasi baik di dunia ini, menguji kamu siapa yang terbaik amalnya. Diuji dengan harta, pacak dak harta itu dibuat untuk beramal. Diuji dengan ilmu, pacak dak ilmu itu dijadikan amal. Diuji dengan jabatan, kamu diangkat jadi pejabat, pacak dak dengan jabatan itu untuk menjadikan amal. Bukan untuk menjadi kebanggaan. Jadi pejabat ada batasnya. Ya tak? Malah pensiun sudah. Lagi jadi pejabat inilah ngomong didengar wong. Segala aturan diturut wong. Anak ni bapak giliran kadang berangkat ke Jakarta, pakai pesawat. Kadang sedih nyingok pejabat Palembang ini. Ke Jakarta ngawak tas duit kok dewean. Lah tua. Waktu jadi pejabat tadi sangar bukan main. Ini naik pesawat nah. Pekul sini kok, sini dewean nah jalan. Wong liwat lagi nombor dia begalat tas dari badan. Yang lewat tadi bapak mantan anak buah dia. Tidak ditolak. Kenapa? Mungkin waktu jadi pejabat dulu bukan main sangarnya. Dijadikan ujian oleh Allah Ta'ala. Pacak dak itu dijadikan amal. Kalau punya harta untuk menjadi kebanggaan, dak kata gunanya. Ini ibu-ibu banyak duit, punya emas, beli kalung, pakai kalung, pakai gelang. Buat apa? Coba apa? Ganti-ganti lah ibu. Setor-setor lah, ada emas ada segala macam jual lah. Modal lah buat niat buat pergi haji, setor ke selawi juta. Buat ngapa? Buat berangkat pergi haji. Sudah, biarlah tidak emas, tak ada bergelang, biarlah. Penting pergi haji aman. Lambat pergi haji, setor ke berangkat umroh. Melo umroh yang 3 bulan mendap di Mekah tu no. Lama juga. Iya. Habis kartu untuk ibadat. Ini cak sayang. Kamu mati kamu, black bini lagi laki kamu. Nah, buat apa coba dipakai-pakai macam itu? Apa dia manfaat? Itu nguji manusia kalau dunia ini. Kalau coba hidup dunia ini bapak, bagaikan hidup dunia ini, umur kita ni sama dengan batu es. Di kolom tak di kolom? Kolom tak di kolom? Cair tu bahasa Palembang apa? Ngelumer. Kolom tak di kolom? Ngelumer. Umur manusia ni diisi badat atau tidak diisi badat pasti bakal habis. Ma itu juga harta, ma itu juga jabatan. Apa yang kita miliki, jangan terlena dengan hidup dunia. Hati-hati, hidup dunia ni yang ditunggu cuman sikok yang pasti. Apa dia? Mati. Lain dari mati tak kata yang pasti. Ini yang nak jadi pejabat ni, dab-dub hati. Dab-dub. Pilih wong lagi apa ida, pilih wong lagi apa ida. Duit lah nak habis berapa? Ini di Jawa sudah ada rumah sakit nyiap ke berapa kamar untuk wong-wong calon DPR yang bakal stres. Ada kamarnya, ada TV-nya dan ada tempat untuk ketawa dewek. Alah kehebat rumah sakit itu. Lah nyiap ke untuk wong-wong stres itu? Apa tak stres bapak? Ini ada kabar kawan lang habis ke 3 miliar. Ayai. 3 miliar lemak buat kelanggar. Buat ke masjid aja harga 1 miliar. Sehat.
Di akhirat kayak boleh istana, nak jadi wong baik dah tu harus jadi pejabat. 3 miliar tu nak bagi kau. Nah, kau perlu apa? Cak gai lolon. Anu Mang Cik, aku ni nak jualan buntu nah, mau juta. Cek ngapa? Ada nak ngajak aku kawin buntu nah. Nah, laju je nah, dagang lah. Sudah aman. Rakyat makmur, wong kampung. Kita tak susah. Payah juga bapak jadi orang berduit. Kalau kita berduit di kampung dewean rengko. Tiap hari 12 ekor datang. Yang ini besolan, yang ini sakit gigi. Tapi kalau kampung tu senang, aman hidup. Caranya yuk kita senangkan mereka. Ya, jangan terlena oleh dunia. Sekali lagi, jangan dihabiskan waktu di pojok dunia ini dengan berleha-leha. Bukan tidak boleh ngurusi dunia. Ibtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Carilah oleh kamu untuk kepentingan akhirat, jangan kamu lupakan bagian kamu hidup di dunia ini. Ada bagian, tapi jangan kehidupan dunia ini membuat terlena, lupa kepada hidup akhirat. Yang paling penting hidup di dunia ini adalah yang dijumputi oleh Nabi Muhammad. Itu yang namanya sholat. Yang diterima oleh Nabi Muhammad pada malam itu, Nabi nyumput di sholat. Dan Nabi waktu disuruh menghadap Allah, sedikit pun Nabi Muhammad tidak tahu kalau malam itu beliau akan mendapatkan perintah sholat. Tidak. Kata Nabi Allah Musa alaihissalam, ya Muhammad, ma faradallahu alaika, apa yang Allah wajibkan atasmu? Ma faradallahu alaika, apa yang Allah wajibkan atasmu ya Muhammad? Allah mewajibkan atasku dan umatku untuk solat sehari semalam 50 waktu. Ya Muhammad, coba minta lagi be ke pucuk sana. 50 tu banyak ya Muhammad, bukan dikit. Sudah naik lagi, naik lagi. Boleh 45, turun, minta kurangi lagi, akhirnya jadi 5. Apa Tuhan tidak tahu kebutuhan? Naik turun. Kata Habib Lutfi, itulah hebatnya Nabi Muhammad. Pacak berjumpa Allah berkali-kali. Yang tidak mungkin manusia baca, Nabi Muhammad saat itu sudah baca. Itulah cintanya Allah kepada Nabi Muhammad yang tidak pernah ditemui oleh semua makhluk. Nabi Musa nak bertemu Allah, dah baca. Jibril masuk tempat itu, hancur. Ini Nabi tembus. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Akhirnya boleh solat 5 solat lagi. Nabi Musa ngomong, minta kurangi. Musa malu. Coba bapak, kalau 50 waktu itu jadi, dak kodak nyalek, dak kodak lagi jualan, sigat semayang beno, Allah Akbar, Allah, Assalamualaikum, Allah Akbar. 50 waktu. Kalau jaga sikap waktu itu bapak sejam-sejam baik, berapa jadi? Jaga sejam. Hah? Sejam-sejam jaga. Sudah sejam ini sejam. Allahu Akbar. 5 lagi banyak belonjo. Nah, cuman manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu perbuatan baik itu nilainya 10. Jadi 55 waktu salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh dikalikan 10 sama dengan 50 waktu. Semua yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala bagi diri manusia ini bapak, sebagai umat Nabi Muhammad, 5 rukun Islam. Bunyal Islam ala khamsin.
Didirikan Islam itu jadi kuat dengan 5 modal. Misal ini Islam Bapak, supaya ini kuat dipegang dengan 5. Biar dia kuat, dipegang dengan 5. Tapi dari 5 megang ini Bapak, dari 5 rukun Islam, syahadatu an la ilaha illallah, wa iqamus salat, wa itauz zakat, wa shaum Ramadan, wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dari 5 rukun Islam ini, haji bagi yang oke lah. Kalau ini diumpamakan, oke, kita lepas. Masih 4. Puasa bagi siapa? Bagi wong yang sehat, bagi wong yang kuawo, bagi wong yang tidak dalam keadaan uzur. Kalau dia sakit atau dia tidak sehat, dia boleh diqadha. Qadha tidak sanggup, bayar fidyah. Fidyah tidak sanggup, tidak wajib puasa, lepas. Ada sebab Bapak tidak puasa. Boleh tidak puasa, ada sebab. Wong yang tidak puasa itu pertama wong kafir, kedua wong gila, ketiga budak kecil, keempat wong yang uzur. Jadi kalau wong tidak puasa itu tinggal pilih. Nak mana? Apa nak gila? Apa nak kafir? Apa nak uzur? Apa nak budak? Boleh pilih. Oh, tidak apa-apa. Okey. Yang ketiga zakat. Zakat Bapak. Zakat itu wajib dikeluarkan apabila dianya lebih dari pemakan siang dan malam Ramadan. Dan malam lebaran. Nak lebaran, masak kue sudah, baju budak sudah, kupat lontong segala macam sudah, ada sisanya baru wajib zakat fitrah. Tapi kalau kira-kira pak malam hari raya sampai besok kupat belum berisi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, bicik nak fitrah tak? Kau kuburi sini. Ngap kau kuburi sini? Apaan kau jingok? Apa dia tergantung? Kupat bicik. Kau cekel kempet apa berisi? Kempet mak bicik itulah. Masih kempet. Kau tahu tak? Aku ni belajar sekolah. Wajib zakat fitrah tu kalau lebih makan malam sama siang hari raya. Kupat lagi masih kempet. Aku ni tak wajib fitrah. Balik kau sana. Lepas Bapak. Tidak wajib zakat fitrah. Cukup dia nerima fitrah. Tapi dua ini, kalau dua ini salah sikok dilepas, Bapak, salah sikok dua ini dilepas, lepas Islam. Tidak akan sempurna. Apa itu? Syahadat sama solat. Ini tidak ada alasan tidak solat, dan tidak ada alasan dia tidak syahadat. Jadi yang namanya orang Islam dua ini tidak bisa lepas. Dia baru pacak megang Islamnya. Ini sudah kuat Bapak, oleh dua ini. Tuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Kemudian solat. Solat ini boleh dia tidak solat, sebabnya dua. Karena dia sudah tidak sadar, tidak tahu di waktu. Dia tidak baca tegak duduk, dacat duduk dia ngoling, dacat ngoling dia berbaring. Terakhir dia ingat di waktu. Lain dari situ, kalau dia sudah tidak sadar, maka tidak wajib salat. Maka itu Bapak, umat Islam itu tidak ada jalannya tidak salat. Idza tarakal abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Bila seorang hamba meninggalkan satu saja salat wajib, Allah catat namanya di atas pintu api neraka. Jadi jangan sampai tertinggal yang namanya kewajiban salat. Apabila dia meninggalkan kewajiban salat, meninggalkan salat wajib, apa disebut dalam hadis Nabi? Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumal qiyamati salat. Fa in salahat salahalahu sa'iru min amali, fa in fasadat fasadalahu sa'iru min amali. Ingatkan,
Pertama kali yang akan dibuka buku catatan manusia umat Islam di akhirat nanti, yang akan dihisab oleh Allah adalah perkara salat. Fa in salahat salahalahu sa'iru min amali. Jikalau salatnya dihitung bagus, baik, benar, maka semua amalnya Allah terima. Anggap benar kalau. Tapi kalau salatnya rusak, semua amalnya Allah tolak. Tak usah dibanggakan yang namanya sedekah, yang namanya wakaf, yang namanya haji, ngaji segala macam. Kalau solatnya tidak benar, ini yang solatnya tidak benar, mak mana yang tidak solat. Nah, ayo Ustaz, doanya tu badannya tato galau no, tato ini, tato nago, tato ini, pakai mawar, pakai ini, tidak boleh solat. Doanya sudah taubat, dia sudah minta ampun, doanya sudah nyesel gawi doanya dulu, sudah biarlah. Nak doanya betato lah. Wong yang tidak betato tu nah yang tidak solat. Omongin. Dia betato gerak solat, alhamdulillah. Belajar solat dengan benar, jangan tidak belajar. Bacaan solat, gerak solat, belajar benar-benar. Tempat belajar itu musola. Kumpul habis solat maghrib, kumpul saling. Di sini ada yang bacaan Qurannya bagus, dengar ke kawannya maca Fatihah. Hati-hati, jangan maksa ke diri jadi imam. Ya, ini iko 4 tamat lagi belum nak jadi imam. Maca Al-Kafirun, ngaca kulhu. Astaghfirullahaladzim. Sangkonya malahnya kelmik itulah baguslah itu. Kapanlahnya kelmik benerlah itu belum tentu. Kadang-kadang wong yang pacak ngaji itu lagi tak pacak jadi imam. Wong yang pacak maca Quran tu belum tentu dia pacak jadi imam. Kenapa? Karena tidak fase nyebutkannya, tidak baca. Tak boleh maksa ke dia. Kecuali sama rusaknya. Allahu Akbar. Mau sama pingsan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jelas sama-sama rusak. Makmum pingsan, imam pingsan aja lah. Iya karena na'budu wa iyyaka nak kau bunuh, nak kau kapak aja lah. Sama-sama rusak. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, kan jauh. Ar-Rahmanir Rahim dari huruf ha jadi huruf kho. Bukannya walau ha dengan kho itu sebelahan, jim ha kho artinya lain. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, pecah sama bunyinya lain. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Tidak semua wong pacak ngaji pacak jadi imam, tapi setiap wong nak solat silakan semampuan diri dia. Ini yang diomongkan ni imam. Kalau untuk diri dia, di mana batas dia, di situlah Allah nunjuk dia, sudah. Malik ya mitna nak dia gagap, dia nak kencit merkendak dia. Istilahnya man kencit batal. Tapi untuk diri dia paslah itu. Ada wong nanya, Ustaz, syarat solat itu berdiri betul. Jadi berdiri betul, lurus, baru sempurna. Saya benar. Nah, mak mana wong bongkok? Hukum ini untuk wong sempurna. Wong yang tidak sempurna mana sampainya? Yang tak solat tegak, ya solat duduk.
Pacak duduk bebangku, dak baca belunju. Dak baca belunju pangsilo. Pokoknya tidak boleh solat itu tinggal. Jangan pernah sekali-kali ninggalkan solat wajib. Dalam hadis, man tarakas salamu ta'amidan faqad kafara jihara. Siapa meninggalkan satu salat wajib dengan nyata, kafir mutlak. Nah, apa kata Rasulullah? Perbedaan antara wong kafir dengan wong Islam cuman di salat. Nah, ingat Bapak bahwa Ibu sekalian, salat ini adalah ibadat yang tertinggi. Ngembeknya juga tempat paling tinggi, hadiah dari Allah Zat yang maha tinggi, diamanahkan kepada manusia yang paling sempurna. Semua ibadat itu pimpinannya adalah salat. Bahkan disebut dalam hadis, as-salatu miftahul jannah. Salat itu kunci surga. Jangan pernah Anda bermimpi masuk surga kalau Anda berani ninggalkan salat. Ingat, amalan apapun pojok di dunia tidak disebut sebagai kunci surga. Kunci surga adalah salat 5 waktu. Sempurnakan salat, tingkatkan keimanan, yakin kepada Allah. Hidup ini penuhi dengan amal ibadat, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Lebih dan kurang saya mohon maaf mengingat kondisi keadaan. Semoga ada manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Semoga hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan